Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susana, NIM 2121000188. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil paper saya mengenai tugas ekonomi internasional dengan judul Teori Perdagangan Internasional, Teori Praklasik Merkantilisme. Kata merkantilisme sendiri berasal dari kata mersan yang berarti pedagang. Adapun tokoh-tokoh dalam kaum merkantilisme ini terdapat 5. Yang pertama ada John Bodin dari tahun 1619 sampai 1683. Yang kedua yaitu ada Thomas More dari tahun 1571 sampai 1641. Kemudian yang ketiga ada J.P. Colbert dari tahun 1619 sampai 1683. Yang keempat ada Sir William Beatty dari tahun 1623 sampai 1687. Dan yang terakhir yaitu ada David Hume dari tahun 1711 sampai 1776. Nah, kelima tokoh tersebut disebut sebagai aliran praklasik karena sebelum adanya Adam Smith maupun David Ricardo. Adapun pandangan kaum merkantilisme ini, yang pertama yaitu sumber kekayaan negara dapat diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang diterima dalam bentuk emas maupun perak. Nah, surplus perdagangan luar negeri ini akan terjadi ketika X melebihi daripada M atau ekspor akan lebih besar dibandingkan impor. Jadi kaum merkantilisme ini menaruh perhatian besar kepada sebuah negara untuk melakukan ekspor dibandingkan melakukan impor. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu adanya logam mulia atau terutama emas merupakan sumber kemakmuran suatu negara. Nah, emas ini sebagai alat ukur atau kinerja hasil dari merkantilisme dapat menghasilkan emas, berarti suatu negara tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang makmur. Kemudian kebijakan yang terakhir yaitu adanya kebijakan untuk mendorong ekspor dan membatasi impor. Nah, kebijakan ini biasanya yang disebut sebagai kebijakan proteksi, di mana dalam beberapa negara masih menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan proteksi ini yaitu bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri dari persaingan produk asing atau impor. Nah, adapun cara untuk kebijakan proteksi ini, yang pertama yaitu adanya kebijakan tarif dengan menaikkan tarif pajak barang impor, sehingga barang impor akan lebih mahal dibandingkan barang ekspor sendiri. Kemudian cara yang kedua yaitu adanya kebijakan non tarif, contohnya pembatasan kuota barang impor. Selanjutnya, para penganut merkantilisme percaya bahwa dengan banyaknya kegiatan ekspor dibandingkan impor dapat berdampak baik pada perkembangan ekonomi nasional serta pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. Kemudian, sejumlah besar kegiatan ekonomi internasional, terutama dalam perdagangan global, memainkan peran yang sangat penting. Namun, para penganut merkantilisme percaya bahwa dalam mencapai kekayaan dan kekuatan sebuah negara diperlukan sebuah alat, yaitu kegiatan ekonomi internasional, khususnya perdagangan, investasi, maupun pinjaman. Nah, negara dengan ekonomi internasional yang aktif, maka akan memperoleh pendapatan yang melimpah sehingga mampu untuk menumpuk logam mulia sebagai aset berharga suatu negara tersebut. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.